Liverpool di puncak dengan selisih 9 poin. Kalah 6 kali, rekor buruk Guardiola di Manchester City. Ada pemain tumbang, Fiorentina versus Inter ditunda. Real Madrid pepet Barcelona dengan selisih 1 poin. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan MU versus Everton digelar di Stadion Old Trafford. Kebuntuan akhirnya terpecah. MU membuka skor saat pertandingan berjalan 34 menit. Dari sepak pojok, Rashford menyambut dengan tembakan mendatar. MU akhirnya berhasil memperbesar keunggulannya atas Everton. Di menit ke-41, Joshua Zirkzee mengubah skor menjadi 2-0. MU mulai babak kedua dengan kencang. Rashford menembus gawang Everton untuk menambah keunggulan MU 3-0 atas Everton. MU melahirkan gol keempat di menit ke-64. Zirkzee berdiri tidak terkawal lalu menyelesaikan dengan tembakan ke sudut. Dengan 3 poin tambahan, pasukan Ruben Amorim berhak naik ke peringkat 9 klasemen usai mengoleksi 19 poin. Tottenham Hotspur versus Fulham di Tottenham Hotspur Stadium pada lanjutan Liga Inggris. Kedua tim saling menekan sejak awal laga, sayang skor 0-0 hingga babak pertama usai. Setelah berimbang tanpa gol di babak pertama, Spurs membuka keunggulan duluan pada menit ke-54 lewat Brennan Johnson. Keunggulan Tottenham Hotspur cuma bertahan sampai menit ke-67 karena Tom Cairney menyamakan skor untuk Fulham. Dengan tambahan 1 poin, Spurs tertahan di posisi ke-7 klasemen dengan 20 poin dari 13 laga. Chelsea versus Aston Villa di pekan ke-13 Liga Inggris bermain di Stamford Bridge, London. Chelsea bisa mengontrol jalannya laga sejak awal. Gol kemudian didapat tuan rumah pada menit ke-7 via Nicholas Jackson. Chelsea bisa menambah golnya pada menit ke-36. Enzo Fernandez membawa keunggulan 2-0 usai meneruskan umpan Palmer. Pada menit ke-83, Chelsea akhirnya mendapat gol ketiganya. Gol Palmer merobek gawang Villa lewat sepakan kaki kiri. Hasil ini membuat Chelsea berada di peringkat 3 klasemen Liga Inggris dengan raihan 25 poin dari 13 laga. Liverpool versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris bertanding di Anfield. Liverpool mendominasi sejak awal. Tekanan Liverpool akhirnya membuahkan gol. Di menit ke-12, Cody Gakpo membawa tuan rumah unggul 1-0. Liverpool mendapat penalti usai Stefan Ortega melanggar Luis Diaz, salah maju menjadi eksekutor dan bisa membawa tuan rumah unggul 2-0. Kemenangan ini membuat Liverpool mantap di puncak klasemen Liga Inggris dengan 34 poin dari 13 laga, sementara City merosot ke peringkat 5 dengan 23 poin. Real Madrid versus Getafe dalam lanjutan La Liga digelar di Santiago Bernabeu. Baru pada menit ke-27, Madrid mendapat peluang pertamanya dari titik putih. Jude Bellingham yang turun sebagai eksekutor sukses mengecoh David Soria. Madrid mencetak gol keduanya pada menit ke-38 lewat Mbappe. Ia menembak bola dari luar kotak penalti ke pojok kiri gawang. Madrid kini punya 33 poin dari 14 laga, selisih 1 angka dari Barcelona di puncak yang sudah bermain 1 laga lebih banyak. Torino versus Napoli berlangsung di Stadio Olimpico Grande, Torino. Scott McTominay memutus kebuntuan Napoli untuk mengubah skor menjadi 1-0 di menit ke-31. Napoli bermain cenderung bertahan setelah pertandingan melewati 75 menit. Serangan Torino pun dengan mudah dipatahkan. Skor 1-0 untuk keunggulan Napoli bertahan sampai pertandingan selesai. Dengan demikian, Napoli geming di puncak klasemen usai mengoleksi 32 poin dari 14 laga. Juventus menyambangi Lecce di Stadio Via del Mare dalam dua lanjutan Serie A. Kali ini setelah terkunci 0-0 di 45 menit pertama, Juve mencetak gol lebih dulu lewat aksi Andrea Cambiaso di menit ke-68. Juve lantas terlihat bermain untuk mengamankan keunggulan, namun Lecce terus berjuang hingga akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui Ante Rebic di menit ke-90+3. Hasil ini tidak mengubah posisi Juventus di peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan mengoleksi 26 poin. Laga Fiorentina versus Inter Milan di Artemio Franchi itu memasuki menit ke-15 saat Inter mencetak gol lewat Lautaro Martinez. Keunggulan 1-0 itu akhirnya dibatalkan oleh VAR. Namun, pertandingan tidak dilanjutkan karena tiba-tiba saja pemain Fiorentina Bove tak sadarkan diri di tengah lapangan saat sedang mengikat tali sepatunya. Kabar terbaru menyebut Bove sudah bernafas dan perlahan mulai sadar. Kejadian ini membuat wasit dan kedua tim sepakat untuk menunda laga. Saat diulang lagi, maka pertandingan akan dimulai di menit ke-17. Patrick Vieira berhasil meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih Genoa dengan skor 2-0 atas Udinese dalam pertandingan Serie A. Genoa berhasil mencetak gol pertama melalui Andrea Pinamonti pada menit ke-13. Genoa terus menekan dan menggandakan keunggulan mereka di babak kedua setelah gol bunuh diri dari Lautaro Giannetti. Kemenangan ini sangat penting bagi Genoa yang sebelumnya hanya mencatatkan 2 kemenangan sepanjang musim ini.
Dengan hasil ini, Genoa kini berada di posisi ke-14 klasemen dan menjauh dari zona degradasi. Aston Villa mengalami masa sulit di Liga Inggris, gagal meraih kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir mereka. Dalam rentan waktu tersebut, tim asuhan Unai Emery mencatatkan hasil imbang melawan Bournemouth, Juventus, dan Crystal Palace, serta mengalami 5 kekalahan. Pertandingan terakhir melawan Chelsea berakhir dengan skor 3-0, menambah daftar panjang hasil negatif yang membuat posisi Aston Villa semakin tertekan di klasemen Liga. Dengan jadwal pertandingan yang semakin padat, Aston Villa harus segera berbenah agar tidak terperosok lebih dalam ke zona degradasi. Manchester United meraih kemenangan impresif 4-0 atas Everton dalam pertandingan Premier League yang berlangsung di Old Trafford. Ini adalah kemenangan dengan selisih gol lebih dari 4 untuk pertama kalinya sejak mereka mengalahkan Leeds 5-1 pada Agustus 2021. Manchester United tidak pernah melakukan hal itu sekalipun di bawah asuhan Erik ten Hag. Kemenangan ini juga menjadi momen penting bagi Ruben Amorim yang berhasil membawa timnya meraih kemenangan besar di laga kandang pertamanya di Premier League. Bruno Fernandes telah mencatatkan prestasi luar biasa dengan menciptakan 100 peluang besar di Premier League. Sejak debutnya pada Februari 2020, hanya Kevin De Bruyne yang memiliki lebih banyak peluang, yaitu 104. Selain itu, Fernandes juga menjadi pemain Portugal dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah Premier League, mengumpulkan 46 assist, mengungguli Bernardo Silva 45, Nani 43, dan Cristiano Ronaldo 37. Dengan performa yang konsisten, Fernandes menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain kunci di liga dan kini ia menargetkan untuk mencapai 50 assist. Nicholas Jackson, penyerang Chelsea, telah menunjukkan performa luar biasa di Premier League 2024 dengan mencetak gol pembuka dalam 4 pertandingan berbeda dalam waktu kurang dari 10 menit. Ini menjadikannya sebagai pemain dengan catatan tercepat dalam mencetak gol di liga tahun ini. Sejak awal musim 2024-2025, Jackson telah terlibat dalam 11 gol dalam 13 pertandingan, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak dengan total 22 gol non-penalti sejak awal musim lalu, hanya kalah dari Erling Haaland dan Oli Watkins. Cole Palmer telah menunjukkan performa yang mengesankan di Premier League musim ini, mencatatkan 8 gol dan 6 assist dalam 13 pertandingan dengan total 14 kontribusi gol per assist. Rekor golnya juga mencatatkan bahwa ia hanya membutuhkan 46 pertandingan untuk mencapai 30 gol di Premier League, menjadikannya sebagai salah satu pemain tercepat dalam sejarah klub. Palmer juga telah terlibat langsung dalam 47 gol di Premier League sejak debutnya, menjadikannya sebagai pemain dengan kontribusi terbanyak di liga untuk Chelsea. Selain itu, Palmer juga mencatatkan prestasi luar biasa dengan total 34 gol dalam kalender tahun 2024. Manchester City mengalami kekalahan beruntun dalam 4 pertandingan Premier League setelah kalah 0-2 dari Liverpool. Ini merupakan pertama kalinya dalam karir manajerial Pep Guardiola bahwa timnya mengalami kekalahan 4 kali berturut-turut di Liga. Kekalahan ini juga menandai bahwa City telah gagal meraih kemenangan dalam 7 pertandingan terakhir mereka, termasuk 6 kekalahan yang merupakan rekor buruk bagi Guardiola. Menariknya, setelah pertandingan, Pep Guardiola mengacungkan 6 jari kepada para penggemar Liverpool. Ia juga melakukannya selama pertandingan. Liverpool FC kini memimpin klasemen Liga Premier Inggris dengan selisih 9 poin setelah meraih kemenangan 2-0 atas rival berat mereka, Manchester City. Dengan hasil ini, Liverpool mencatatkan keunggulan terbesar mereka sebagai pemimpin klasemen sejak akhir musim 2019-2020 saat mereka meraih gelar juara. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Liverpool di puncak klasemen dengan 34 poin setelah 13 pertandingan, tetapi juga menunjukkan performa impresif mereka di bawah arahan Slot yang telah meraih 18 kemenangan dari 20 pertandingan. Mohamed Salah kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan 2-0 Liverpool atas Manchester City. Dengan gol tersebut, Salah kini telah mencetak 12 gol melawan tim yang dilatih Pep Guardiola, menjadikannya sebagai pemain dengan gol terbanyak melawan pelatih asal Spanyol tersebut. Selain itu, Salah juga menyamai rekor Wayne Rooney sebagai pemain yang paling sering mencetak gol dan memberikan assist dalam satu pertandingan Premier League, masing-masing dengan 36 kali. Penampilan gemilangnya ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah Premier League. Jude Bellingham, gelandang muda berbakat asal Inggris, terus menunjukkan performa gemilang di La Liga bersama Real Madrid dalam pertandingan melawan Getafe. Bellingham berhasil mencetak gol dari titik penalti. Gol tersebut terjadi pada menit ke-30 dan Bellingham dengan tenang mengeksekusi penalti tersebut. Hal ini menambah koleksi penalti yang sukses ia eksekusi sepanjang karirnya di 5 liga top Eropa. Dengan 4 penalti yang diambil dan semuanya berhasil, Bellingham kini menjadi salah satu penendang penalti yang paling dapat diandalkan. Napoli mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih 9 clean sheet dalam 14 pertandingan awal Serie A 2024, menjadikannya sebagai pencapaian yang hanya terjadi untuk keempat kalinya dalam sejarah klub.
Sebelumnya, Napoli juga berhasil mencatatkan clean sheet serupa pada musim 1969-1970, 1970-1971, dan 2021-2022. Dalam 5 liga Eropa teratas saat ini, hanya Juventus yang memiliki catatan lebih baik dengan 10 clean sheet. Keberhasilan ini menunjukkan kekuatan pertahanan Napoli yang solid, dipimpin oleh kiper Alex Maret yang telah tampil mengesankan sepanjang musim ini. Bodo Glimt telah berhasil meraih gelar juara Liga Norwegia Eliteserien untuk keempat kalinya dalam 5 musim terakhir setelah bermain imbang kontra Lillestrøm dengan skor 0-0 pada pertandingan terakhir mereka. Hasil imbang ini memastikan posisi mereka di puncak klasemen setelah rival terdekat mereka Brann mengalami kekalahan yang memberikan kesempatan bagi Bodo Glimt untuk mengamankan gelar tersebut. Dengan keberhasilan ini, Bodo Glimt tidak mengukuhkan status mereka sebagai kekuatan dominan dalam sepak bola Norwegia. Real Valladolid CF telah mengumumkan pemecatan pelatih Paulo Pezzolano setelah timnya mengalami kekalahan 0-5 melawan Atletico de Madrid pada pertandingan terakhir. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, klub menyatakan bahwa jalan Real Valladolid dan Paulo Pezzolano telah terpisah. Pezzolano yang menjabat sebagai pelatih selama 3 musim dan telah memimpin tim dalam 70 pertandingan resmi, sebelumnya berhasil membawa Valladolid naik ke Primavera Division. Namun saat ini tim terjebak di posisi terbawah klasemen dengan hanya 9 poin dari 15 pertandingan. Harry Kane, penyerang bintang Bayern Munchen, dipastikan akan absen dalam pertandingan di FA Pokal melawan Bayer Leverkusen pada hari Selasa mendatang setelah mengalami cedera otot mirror di paha kanannya. Cedera ini terjadi saat pertandingan melawan Borussia Dortmund, di mana Kane terpaksa ditarik keluar pada menit ke-33 setelah merasakan ketidaknyamanan. Menurut pernyataan resmi dari klub, Kane mengalami robekan kecil pada serat otot dan meskipun belum ada kepastian mengenai lamanya pemulihan, pelatih Vincent Kompany mengindikasikan bahwa pemulihan untuk pertandingan mendatang akan tidak mungkin. Ronald Araujo telah kembali berlatih penuh dengan tim setelah mengalami cedera yang cukup lama. Kembalinya Araujo ke sesi latihan ini menjadi kabar baik bagi pelatihan si Flick dan para penggemar, mengingat pemain asal Uruguay ini belum bermain di musim ini akibat cedera yang didapatnya saat Copa America. Proses pemulihan Araujo menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan ia diharapkan dapat kembali beraksi di lapangan sebelum akhir tahun dengan kemungkinan debutnya pada pertandingan melawan Leganes pada 15 Desember mendatang. Oxford United resmi melepas gelandang Marcelino Ferdinand guna membela timnas Indonesia dalam perhelatan Piala AFF 2024. Marcelino merupakan salah satu pemain dalam daftar 33 pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia pada kejuaraan antar negara Asia Tenggara. Melalui unggahan di media sosial Minggu petang waktu Indonesia, Oxford menyatakan memperkenankan mantan pemain Persebaya itu bergabung dengan skuad Garuda. Saat ini, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan di Bali. Piala AFF tahun ini berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Penampilan apik Rizky Ridho baik di timnas Indonesia dan Persija Jakarta memang menjadi sorotan belakangan ini. Kini, peluang Rizky Ridho untuk abroad pun akhirnya muncul. Sebab ada klub asal Jepang yakni FC Tokyo yang dikabarkan berminat mendatangkan bek berusia 21 tahun tersebut. Kabar ini disampaikan oleh akun Twitter @FCTokyoN. Berdasarkan dari Twitter akun tersebut, Rizky Ridho bersama 2 pemain lainnya yakni Muro Yasei dari Hannover dan Timmy Teile dari Energy Cottbus diminati FC Tokyo untuk musim depan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.